أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada sore hari ini kita dipertemukan, kita berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan suatu kegiatan yang mungkin perdana dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan, silaturahim jamaah Masjid Al-Ikhlas. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan, menjadi suri teladan di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, mungkin pertama saya memohon maaf kiranya saya agak sedikit terlambat datang, karena saya disuruh datang berjamaah di masjid ini, tapi karena sesuatu dan lain hal sehingga saya tidak berjamaah dengan ibu-ibu hadirin sekalian. Tapi alhamdulillah ternyata masih banyak yang kita tunggu. Kemudian selanjutnya saya minta maaf lagi karena saya harus membuka masker. Tadi dari rumah itu diwanti-wanti memang ibu, karena terkait dengan meningkatnya kembali pandemi COVID-19, dan kita harus percaya dengan itu karena tenaga kesehatan yang menyampaikan. Diwanti-wanti memang karena kebetulan istri memang dari kesehatan, dokter spesialis saraf di Bone. Pokoknya masker. Sudah ambil sorban masker. Ya ambil masker. Tapi setidaknya itu adalah ikhtiar kita agar kita tidak terkena dengan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya terkait dengan bisikan-bisikan yang disampaikan ke saya, termasuk Bapak tadi, bahwa hari ini kita silaturahim ya. Jadi secara tidak langsung kita akan membahas tentang silaturahim, atau bagaimana kita menjaga atau memperbaiki hubungan atau menyambung silaturahim antar sesama majelis. Kemudian banyak hal sebenarnya yang menyebabkan kita ini umat Islam tersekat-sekat. Perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan yang paling merusak kemarin itu mulai dari 2014 kemudian dilanjutkan 2019 itu terkait dengan perbedaan sikap politik, dan ini sudah mulai muncul kembali ya, sampai-sampai ada postingan-postingan yang menjadikan antara satu dengan yang lain dan memprovokasi antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu mari kita merenungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat atau surah ke-49 ayat 10 yang saya bacakan tadi.
Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Jadi kita itu sepanjang muslim, kita ini bersaudara. Faslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih, apapun penyebabnya. Termasuk kemarin itu terkait masalah pilihan politik yang berbeda, bagaimana kita tidak membesar-besarkan hal-hal itu. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sebenarnya hadis-hadis terkait dengan bagaimana kita saling mencintai, saling memuliakan, saling menyambung silaturahim. Sampai-sampai di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamukumur rahman." Orang yang suka mencintai, mengasihi saudaranya itu, maka dia akan dikasihi oleh penghuni langit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman di dalam hadis qudsi dikatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di muka bumi ini, maka kamu akan dicintai oleh penghuni langit. Siapakah penghuni langit? Yaitu Allah dan para malaikatnya. Jadi hendaknya kita menebarkan kasih sayang, bukan kita menebarkan kebencian. Karena ada sebagian saudara kita dengan postingan-postingan yang ada, baik itu di jejaring sosial Facebook, WA, Twitter dan sebagainya, menyebarkan kebencian, baik itu terhadap person ataukah kelompok. Olehnya itu hendaknya kita menghindari hal-hal seperti ini. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau barang siapa yang mengaku dirinya yu'min billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamumu. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahimmu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkata-katalah yang baik, yang benar, atau sekali diam. Ada beberapa hal, ada 3 perkara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kita memuliakan tamu. Kita di orang Bugis, kebetulan saya orang Sidrap, dia itu terogi, dua pintunya, satu di depan, satu di belakang. Kenapa bisa begitu? Pintu depan kalau ada tamu, kenapa ada pintu dapur? Itu tujuannya kalau misalnya ada tamunya, dia harus menyuguhkan minimal minuman. Narek ko degaga kopina, degaga ko lakasina, lalu mundri wilau bilau ko baligolana. Dia lewat belakang, bagaimana dia meminta atau meminjam kepada tetangganya. Yang penting bagaimana dia bisa menjamu tamunya. Itu pelajaran dari orang tua kita dulu. Ya. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya lah dia menyambung silaturahim. Jadi kita menyambung silaturahim. Kung kata udah nasewada, pek carana nasewada. Aja ditambah-tambahi, mak penyewami A si B, bertengkar A si B. Nah datangnya memang B begitu dari dulu. Datang itu B, itu memang A dari dulu mau pernah lawan. Itu namanya kompor gas. Jadi bagaimana caranya orang bertengkar? Kemudian yang terakhir, ya, man kana yubillahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, berkata yang benar, atau sekali diam. Jadi itu tuh di tema nak ke salah-salah.
Katakan yang bisa kita banyak bicara, tapi sampaikan yang benar. Atau kalau tidak bisa kita berkata benar, lebih baik kita diam. Nah sekarang banyak orang pendiam dari segi lisannya. Dia menena, tapi statusnya setiap saat ada. Saya ulang ya, banyak orang jarang dilihat bicara di forum kita, tidak pernah didengar bicara. Kita jarang ya bicara, tapi sedikit-sedikit muncul statusnya padamu. Ya, menjadi masalah statusmu itu benar atau tidak. Silahkan membuat status di WA ke, di Facebook ke, akan tetapi yang benar dan baik. Jamaah rahimakumullah, ini juga terkait masalah status, mungkin perlu kita hati-hati. Banyak ibadah hangus pahalanya gara-gara status. Contoh, bangun di tengah malam jam 3, kemudian sholat tahajud, langsung bikin status, alhamdulillah tenangnya hati ini, 2 rakaat di 2/3 malam. Tidak lama itu mengaji 2 halaman, selesai mengaji bikin lagi status baru, alhamdulillah walaupun cuma 2 halaman. Ini tak dengar pelana tuh. Atau sekarang pengajian majelis taklim, nah foto statusnya baru selfie, alhamdulillah silaturahim pertama, mudah-mudahan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Silakan membuat status. Sama juga ibu adik sekalian, maaf kalau ada yang biasa, kita kan butuh didoakan orang, ya, butuh didoakan apapun aktivitas kita. Tapi banyak orang atau ada sebagian saudara kita itu berdoanya di Facebook, di status, ya Allah lindungilah perjalanan, nah foto dirinya di pesawat. Kemudian berdoa, ya Allah lindungi perjalanan kami. Kira-kira Allah itu tidak dengarkah kalau kita tidak berdoa di Facebook? Kemudian apakah Allah tidak melihat kalau tidak dipoto? Nah ini banyak. Ingat ibu hadirin sekalian, berdoa itu pasti akan mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada muatan-muatan lain di balik, maka hilang pahalanya. Misalnya kita mau berkendaraan, ya. Ketika kita hendak berdoa, disitulah turun ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di Facebook atau di posting doa itu, tapi kalau meminta doa, misalnya kita mau berjalan, kita sampaikan teman, sahabat, doakan perjalanan kami, itu kan minta didoakan. Tapi kalau minta, ya Allah, berdoa di Facebook, jadi terkesan Allah punya channel Facebook. Ataukah di status WA-nya lain-lain, saya sedikit berdoa. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah tidak boleh mengirim doa di status atau mengirim salawat di status? Boleh, misalnya mengirimkan teks salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti kita membantu orang bersalawat, tidak jadi masalah. Ini juga terkadang terjadi khilafiyah di kalangan kita terkait kata-kata insya Allah dan sebagainya, ya. Pernah diperdebatkan insya Allah tulisannya INSYA, ya betul, dengan INSHA. Kita tidak bisa membedakan yang mana, ya, kita baca dengan bahasa asing dengan orang Indonesia. Kalau Indonesia sudah jelas untuk baca sya harus SY, tapi kalau bahasa Inggris SHA itu sya. Nah, kalau kita latah gara-gara itu kan kemarin perkataannya seorang kristolog, bahwa yang benar itu insya Allah bukan insya Allah.
Maka hati-hati kalau begitu kita menulis as-salatu wassalamu, karena kita tulis as-salatu assalamu, ya kan? Jadi hal-hal seperti yang kita jangan terlalu latah masalah kecil seperti ini. Jamaah majelis ta'lim rahimahullah. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan silaturahim, bahwa barang siapa yang menginginkan ya, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Jadi kegiatan seperti ini dengan tujuan di samping menambah wawasan keberagamaan kita, juga sebagai jalan untuk menyambung silaturahim, maka insya Allah itu akan memudahkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Ada beberapa penafsiran terkait dengan memanjangkan umur, melapangkan rezeki. Yang pertama, mungkin karena kita sering silaturahim seperti ini, kita membutuhkan sesuatu, karena kita sudah akrab dan seorang tinggal telepon, ada kanu tak di situ. Itu kan menyambung silaturahim. Misalnya sesama guru, kebetulan sama-sama mata pelajaran yang kita pegang, bagus silaturahim kita. Ada keperangkat pembelajaran tak di situ. Ada, langsung dibagi. Kemarin saya sementara jaga di rumah sakit, ditelepon teman dari Padang. Bayangkan jauhnya dari Padang. Karena silaturahim di grup langsung, maaf Ustaz, ada keperangkat pembelajarannya. Ada, langsung dibagi. Contoh. Kemudian ada teman kita, teman pengajian, kebetulan penjual kapurung, kita bukakan kapurung, tinggal ditelepon, Ibu, ada kapurung? Ada. Kalau teman pengajian gratis. Kan contoh, ini contoh. Habis pulsa kita, ada teman penjual pulsa kita kenal di pengajian. Ini salah satu contoh, Ibu hadirin sekalian. Kemudian memanjangkan umur. Ada mengatakan bukan umur yang dipanjangkan, akan tetapi kebaikan-kebaikan kita yang selalu disebut. Ketika kita silaturahmi seperti ini, kita akan dikenang orang walaupun kita tidak ada. Jangan sampai kita kena ungkapan wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya juga sama kalau tidak ada. Apa artinya? Manusia tak berguna. Ada anu, biar tidak apa-apa sih. Malah lebih enak kalau tidak ada. Sakit itu hati. Yang enak itu kalau kita tidak ada dicari, mana ibu anu. Itu tergantung bagaimana komunikasi kita terhadap orang lain. Jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, masih banyak sebenarnya hadis-hadis terkait dengan silaturahim, yang pada intinya adalah bagaimana kita menjaga silaturahim kita. Jangan gara-gara perkara kecil kita gontok-gontokan, kita bertengkar dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, banyak manfaat-manfaat yang kita peroleh dari silaturahim ini. Jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, mungkin saya khawatir sebenarnya Ibu hadirin sekalian, apa yang kusampaikan ditahu semua Jadi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Dan insya Allah kalau saya tahu, saya akan menjawabnya. Kalau saya tidak tahu, kebetulan Adinda ini tahu, bisa saja dia menjawabnya. Nah sama makanya dia ya tuh pasti pak disengangnya siliwat sirapi. Engkau bisa dewisa nih, engkau bisa dewisa nih. Jadi ada yang kita tahu, ya dia tidak tahu. Begitu juga sebaliknya. Jadi mungkin untuk sementara saya cukupkan dan kita tanya jawab. Lebih dan kurang dimaafkan. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.